tunggu-tunggu teman-teman. Endorse buat speaker kali ini kayaknya semua orang udah tahu, tapi kita mau kasih trivia. Apa sih mau ngomong kemana ini arahnya? Ayo dipercepat aja deh. Udah di time Ya, out dari oke teman-teman. Ini adalah bapak kita bersama teman-teman. Mungkin yang teman-teman belum tahu, beliau ini punya bikin family name AB yang artinya adalah sumber dan juga bapak. Nah, jadi bisa kebayang. Ada yang ngeri gak? Nah, ini maksudnya kan Bikin kalau sumber endorse, nama AB Bapak saya dari segala. saya kasih pengetahuan yang teman-teman belum tahu gitu loh. Tapi mereka makin gak tahu. Oh, iya. Lu kasih tahu, terus Udah? makin gak tahu. Oke, teman-teman. Ini adalah role model buat saya pribadi. Luar biasa teman-teman. Karena Kita lihat video ya dulu. video profilnya. Ya ini role model. Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Ini rumahnya dulu. Oh, Lahir dari rumah yang I sing sederhana all banget the ya. Jadi songs, ini orang biasa. and every time they Bukan pray, anak I orang always kaya. played along, played Dulu along. Kerja Bang. juga betul. Sebagai relationship manager teman-teman. Feeling empty and out of place. Gajinya 350.000 loh. What Masa you sih? saying? Nama komisi pertama saya aja gedean gajinya. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke Woi, to me. ini kami udah 29 Everything teman-teman. was black and white. Dan join And now Indonesia di it's technicolor, 2008. a whole new world of wonder. You put the light back Asiknya ya, in di my Indonesia eyes. bisa punya meaning baru, I was punya never kenangan here to baru. do it, made me new. Before I knew it, you left me back to life. You left me back, you left me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of Nanti ada muka teman-teman gak nih? Yes, you found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white. And Boleh bilang ke kiri kanannya, kamu cute banget hari ini loh. Kamu cute banget. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Oke, silahkan duduk. Ada sebuah statement yang mungkin kita lama udah nggak dengar. Oke, mungkin kita kelupaan, tapi ini sebuah mantra yang kita ada di Legacy dan saya harapin ini boleh jadi sebuah kata-kata yang Anda terbiasa lakuin ini di rumah sama istri, sama anak-anak, bahkan sama orang tua. Kalau lu berani ya, kalau lu berani kayaknya keren banget nih sama orang tua. Oke, ada 3 buah kata yang ada di Legacy. Yaitu yang pertama adalah, boleh bilang kiri kanan yang udah tahu, you are loved. Oke, kamu itu dikasihi. Kamu ada karena ada orang mengasihi kamu. Ada orang nerima kamu apa adanya. Leader-leader lu di sini menerima kamu apa adanya. Tapi kita nggak mau kamu tetap apa adanya. Kita mau hidup lu boleh growing terus. Yang kedua adalah you have a purpose. Kamu punya tujuan. Terlepas dari begitu banyak problem, kesalahan, kelemahan yang udah terjadi bulanan, tahunan, bahkan dekade. Tapi saya mau bilang, saya yakin banget bahwa kalau lu masih hidup, artinya Tuhan masih punya purpose dalam hidup lu. Oke? Yang ini kayak gak yakin. Boleh bilang kiri kanannya, you have a purpose. Dan yang terakhir, you have a choice. Lu punya pilihan. Karena hidup adalah sebuah pilihan. Mau milih untuk diet, mau milih untuk semangat, mau milih untuk happy. Happy bukanlah emosional aja. Happiness bukan sebuah hal yang, aduh terpaksa gua happy hari ini. Atau mood yang swing yang ngebawa hidup kita hari ini happy, enggak. Tapi happy yes adalah sebuah keputusan. Kalau gua mau memutuskan terlepas di rumah atau di sekeliling keadaan gimana, gua mau memutuskan gua happy. Boleh bilang ke kiri kanannya, I am happy. Wow. Dan senang banget
karena hari ini ada hal baru, yaitu kalau teman-teman aware, 3 baris ke depan itu banyak diisi sama apa? Sama Gen Z. Mana suaranya Gen Z? Wow. Oke, seneng banget nggak sih lihat Gen Z teman-teman? Kalau gue seneng banget, mukanya seger-seger, mukanya ceria. Oke, mukanya seger. Karena apa? Karena belum diinjak dengan realita ya. Ya, masih polos ya. Belum jadi budak korporat. Wah, hari-hari ini perbudakan terjadi di mana aja. Tinggal butuh kopi sama colokan udah bisa diperbudak hari-hari ini ya. Nah, tahun 2025 kita punya tema yaitu GAS, yaitu Genuine Heart, Genuine Heart, and Skillful. Ada 3 tipe orang. Tipe yang pertama adalah orang yang hidupnya sebagai survivor. Hanya survive. Akhirnya gue berhasil melewati hari ini. Seminggu ini gue berhasil survive. Bangun pagi, tidur malam kecapean. Bangun pagi, tidur malam kecapean. Tanya sama orang yang tidur sebelah. Mereka orang yang paling tahu sebenarnya hidup kita maksimal atau enggak. Hidup kita atau cuman sekedar survivor. Jadi level pertama kehidupan adalah hidup lu hidup sih. Oke. Tapi survivor. Oke. Yang kedua, kehidupan adalah yang namanya sukses. Oke, secara materi orang bilang oh dia menemukan kerjaan yang dia suka lah. Dia punya hasil yang bagus dan orang bilang sukses. Dan untuk sukses, kita yakin cara untuk kita bisa sukses simple. Yaitu lu punya skill. Kalau lu mau jadi sukses di dalam hubungan sama orang lain. Mau sukses hubungan sama orang tua. Tinggal masalahnya latihan skill. Mau belajar ngomong, public speaking. Mau kalau ketemu orang di kawinan enggak malu-malu. Mau jadi orang lebih percaya diri dan lain sebagainya. Itu skill. And skill will bring you success. Tapi level ketiga, kalau lu mau skill, mau sukses, dan juga naik satu level. Yaitu yang namanya significant life. Thank you. Significant life. Maka bukan cuma skill yang kita perlu punya. Orang mau beragama atau nggak beragama, banyak yang sukses. Tapi kalau mau hidupnya signifikan, dalam pekerjaannya dia fulfilling. Pekerjaannya. Ada sebuah statement, lu tahu dari mana kalau kerjaan yang lu lakuin itu sesuai sama calling lu atau enggak? Katanya 2 hal. Lu sukses dan fulfilling. Kerjaan yang lu lakuin itu bikin lu mau datang lagi nggak sih di hari Sabtu? Oke, buat gua pribadi, hari Sabtu itu even badan lagi rada nggak fit, buat gua bukan sebuah paksaan datang ke sini. Oke, by the way hari ini, sampai hari ini loh, kalau ada tim directnya kok Andre nggak datang training, mereka itu masih cerita. Even nggak cerita pun nggak masalah. Nggak ada yang marahin, gua bukan bosnya mereka by the way. Victor hari ini sharing di Beyond, di kantor lain. Andre, gue sharing di Beyond ya Andre, masih ceritain. Sekali lagi gue bukan bosnya, oke, tapi karena kita tahu bahwa, aduh seneng banget loh punya komunitas di hari Sabtu ini. Boleh lihat kiri kanannya, ternyata kamu tuh bikin gue pengen datang ke Sabtu ini loh, kamu loh ini loh. Memang kalau yang cowok ke cowok rada gila ya, rada gelai ya, rada gelai. Oke. Oke, nggak apa-apa, lu nggak usah bilang nggak apa-apa lah ya. Nah, untuk kita skillful di area kita, maka skillnya
Oh, deketin Ci Indri, pinter, pilih. Nah, benar-benar. Kalau gitu, kalau gitu boleh bilang sekali lagi ya, kamu itu bikin saya pengen datang ke sini loh. Ah. Lucu banget. Oke, nah, skillful di area kita. Area kita itu entrepreneurship. Area bisnis itu nggak lekang apa ya? Nggak lepas, nggak jauh dari yang namanya skill sales. Skill untuk kita meyakinkan, communication skill. Orang di luar sana kalau teman-teman mau belajar cari bukunya, cari aja selling skill. Maka lu bisa punya sebuah genre yang mudah untuk lu tahu. Oke, tapi inilah hari-hari yang kita lakuin. Dan please, jangan alergi sama yang namanya sales people. Karena everyone is selling something. Bener? Apakah dia orang tua? Orang tua selling something. Dia selling supaya anaknya mau ikutin apa yang dia mau. Pagi ini saya rada gagal. Tadi ngomong sama Yoke, aduh gue rada gagal. Selling sama Efron untuk lakuin obey sama papahnya. Sehingga gue ngomongnya perlu rada keras sedikit. Di mobil bahas, ya lain kali gimana ya non ya. Oke, ketemu caranya lah. Dicobain lagi cara yang lain. Orang tua, kepala daerah, salesperson bukan? Tentu saja. Jawa Barat keren banget menurut gua. Ya, Pak siapa? KDM. Ya, IG-nya begitu bagus banget. Dan dia bilang apa? Ini Kang Deddy, yang ini nggak mau jualan nih Kang Deddy nih. Dibawa aja nih ke barak Kang Deddy. Hah? Bawa aja ke barak nih. Nah, misalnya dia selling something. Betul? Kepala daerah, orang dagang, pasti banget dia paling dagang banget. Orang dagang banget. Terus siapa lagi? Presiden. Hari ini kalau teman-teman lihat Bloomberg TV, ya. Trump, apa yang dia omongin? Tarif. Ya, tarif itu artinya dia jualan tuh. Orang mau masuk ke Amerika kena tarifnya lebih besar. Besi naikin 50% dari 25%. Pak Trump datang ke Indonesia, satu yang dia highlight. Apa namanya teman-teman? QRIS. Ya enggak? Dia enggak mikirin soal budaya, soal enggak jualan. Bahkan presiden pun isunya adalah selling. Dia bisa perlu salesperson. Jadi jangan alergi dengan yang namanya sales. Karena semua dari kita, oke, memang perlu jualan. Semakin lu ada di bidangnya, nah ini bagus banget nih. Ya, statement yang bagus banget. Sales guaranteed to work. Orang-orang yang terbiasa di sales itu digaransi punya kerjaan. Oke, dengan semua AI yang baru, ada yang sekarang Google bikin apa? VO3. FO3 apa VO3? VO3 ya. Bikin video udah tinggal pakai prompt doang, videonya gila banget. Oke. Jadi Cindy perlu cari ini ya, ide yang bagus loh Cindy ya sama Valen. Pasti mereka luar biasa, dua-duanya luar biasa. Oke. Tapi bikin video hari ini tinggal ketik prompt. Udah keren banget. Tinggal bayar $250, Indonesia masih nggak bisa pakai VPN mau nggak mau. Tapi artinya kalau kita jualan is guaranteed to work. Nah itulah yang kita lakuin. Di perusahaan income yang paling besar, yang besar banget ngalahin. Jauh lebih banyak daripada area yang lain adalah orang-orang sales. Jadi kalau hari-hari ini kita punya skill itu, maka kita punya mendapatkan benefit yang jauh lebih besar daripada orang-orang lain yang nggak terbiasa di sales. Nah,
Skill apa sih teman-teman yang kita lakukan yang ada di Prudential? Teman-teman mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget teman-teman? Kalau kita udah sangat terbiasa sama yang namanya selling skill. Pertama dari namanya apa teman-teman? Prospecting. Setelah itu approach. Oke, setelah itu presentasi presentasi lah ya. Oke, dari presentasi entah HO dulu, entah trial closing dulu, in between lah gitu ya. Trial closing, HO di sini terus referral dan balik ke prospecting, kurang lebih gitulah. Oke. Nah, yuk hari ini kita bahas kalau kita mau punya skill yang bagus untuk boleh ada di bisnis ini, kira-kira skill apa aja sih yang kita perlu punya? Karena kalau kita nggak terbiasa sales, kita nggak terbiasa approaching sama orang, maka jangan-jangan rekening kita kering, kayak kulit saya yang kering. Jadi kita perlu terbiasa terus-menerus buat jualan. Bilang kiri kanannya, yuk kita belajar bareng. Tahukah Anda, referral, trial closing, HO, presentasi, approaching, prospecting. Yang paling mudah. Skill yang paling mudah untuk lu pelajarin. Yang mana? Angkat tangan, tenang aja, nggak ada salah atau benar. Paling mudah prospecting. Paling mudah apa lagi? Presentasi. Fit? Put? Presentasi. Aldi? Presentasi jawabannya benar. Yang paling mudah, kadang-kadang kita bikin yang paling nggak mudah. Sebenarnya yang paling mudah adalah skill buat presentasi. Caranya jelas, tinggal ikutin skripnya jelas, omongin sesuai. Menurut banyak orang tentu aja mungkin pemahamannya rada ada beda-beda nggak masalah. Tapi ternyata presentasi itu banyak orang bilang ini justru skill yang paling mudah. Yang tinggal lu datang, bisa dipelajarin, ketemu orang, caranya ini PowerPoint. Presentasi paling mudah. Lakuin 10 kali lu akan terbiasa. Oke, lakuin 8 kali lu akan terbiasa. Gue punya partner baru, gue dengerin wah ini udah 95%. Bagus. Oke, ceritain PowerPoint bagus. Oh, paling mudah memang yang namanya apa teman-teman? Presentasi. Apa itu prospecting? Prospecting itu Dennis Cho bilang connecting lah. Ya, kenalan, ngobrol yang nggak ada hubungannya langsung ke Prudential. Hari-hari ini teman-teman bersyukur kita punya banyak prospecting yang channelingnya banyak. Buat ngajakin partner-partner baru ada namanya Cyclic, ada Klimis bikin bagus banget, untung ada Jovian bikin Klimis sama Revin, asik banget sama Rian. Oke, semangat, bagus. Minggu kemarin atau minggu ini, minggu depan. Pertama kali nanti Legacy udah ada pedal class juga. Ya, untung Cici Adri, Kokoriko bikin udah ada 3 grup kalau nggak salah ya. Ada 3 grup sama coachnya, latihan pedal. Itu apa? Simple, buat prospecting. Buat kita punya kenalan baru yang kita bisa kontak. Hey, apa kabar? Gue mau ngopi sama lu dong. Pada akhirnya. Nah, saya pribadi, gue merasa dari ini, mana sih yang Andre rasa gue paling bagus? Saya jualan nggak begitu bagus, banyak yang jauh lebih hebat di sini. Tapi mana sih yang saya rasa saya itu paling bagus lah menurut gue. Menurut saya itu approaching. Menurut gue ini approaching di antara semuanya.
Presentasi Andre itu lagi, itu lagi. Ya, Pak Welty lagi sampai sekarang. Nurut gua Pak Welty. Dulu 28.000, 4 tahun kali ya. 28.000. Sekarang udah naik sedikit benar. Oke. Nah, tapi menurut gua pribadi, approachingnya gua itu asik. Tahu dari mana? Tahu dari waktu gua presentasi, saya rasa orang itu dengerin gua. Waktu ngobrol presentasi, gua rasa orang itu mau ngasih waktu buat Andre buat ngobrol. Jadi karena itu gua ngerasa, sekali lagi ya mungkin salah juga. Approachingnya Andre, saya rasa saya punya beberapa hal yang Andre bisa share. Yang gue bisa share. By the way, approaching itu kapan sih terjadi approaching? Terjadi di awal, waktu closing gak jadi, lu masih approaching lagi gak? Lu masih approaching lagi. Walaupun udah closing, tetap lu approaching. Jadi menurut gua, approaching adalah sebuah lifestyle. Approaching itu memang beingnya lu, sehari-harinya lu. Karena kalau lu terbiasa punya lifestyle care sama orang lain, maka waktu ketemuan duduk makan bareng, udah terbiasa tuh. Nggak butuh, tegangnya nggak berlebihan, oke? Nggak grogi, tapi biasa aja. Karena sehari-hari udah lakuin seperti itu. Pinjem kursi sorry Nelly. Jadi kalau lagi makan, ya, saya ambilin orang lain makan, kalau makannya Chinese food, gue ambilin, gue bantuin serve, saya kasih minum. Mau calon nasabah, mau temen, mau makan di luar sama keluarga, ya itu yang gue lakuin. Gitu. Sama sehari-hari ya kalau bisa itu gue lakuin, itu yang gue lakuin. Belajar dari siapa? Dari Henry. Oke, bawa piring keluar. Henry itu leader gue. Oke, bawain makanan. Udah biasa. Oh, bagus ya orang kalau bisa gitu. Saya belajar dari leader gue. Duduk. Ya, kemarin baru keingetan. Oh, mungkin yang kecil gini aja berharga ya, tapi orang nggak aware. Tuh gue makan sama Edwin. Meldi bawa barang banyak. Apa yang kita lakuin? Ambilin bangku, bener. Ambilin kursi. Taruh barangnya sini Mel, barangnya taruh sini. Kalau dia kena AC, dia belum bilang ya, sorry ini kena AC enggak? Ya, pindahin AC-nya bener. Dan saya tahu di Legacy banyak orang-orang yang, oh ya ya ya, AC-nya dikecilin, ya, AC-nya bikin jangan kediain, oke? Dan gua tahu hal-hal begini tuh di Legacy, wah lu apa ya, kaya banget tuh. Sehari-hari banget, natural banget. Apa ini paradigmanya apa, Andre? Ya karena kita tahu bahwa life is not about me. Karena life is about others. Jadi kalau sehari-hari kita memang skillnya buat ke orang perhatian. Ya enggak? Perhatian ke orang-orang akhirnya gue biasa. Oh ke mamah juga gue perhatian. Masa iya saya ke Riko perhatian ke nyokap gue nggak perhatian? Nggak asik ya nggak sih? Ada apa saya sama Riko? Ada apa kok? Jadi akhirnya satu hal di sebuah area ngebawa kita ke banyak area tuh. Jadi akhirnya biasa. Untuk kalau orang turun tangga, cewek pegangin, bantuin. Satu orang dulu kita dengerin ya. Zaman dulu banget ini waktu Andre jadi agent ada seorang di China. Dia agent nomor 1 seluruh China. Nomor 1 seluruh China. Kalau dia mau ke Prodia, ini ceritanya dia. Dia akan datang dulu ke rumah nasabah hari H sebelumnya di jam yang kurang lebih sama. Langsung dia ke Prodia. Jadi supaya apa? Supaya dia tahu
Oh, 43 menit. Datang dari dari rumahnya ke Prodia. Karena dia udah sering ke Prodia, dia sama security bilangin, Pak, tolong besok seperti biasa. Nasabah gua namanya Pak Marel akan datang jam 8. Ya. Jadi begitu naik tangga, naik lift, kling, buka pintu, satpamnya bilang, selamat datang Pak Marel. Beuh, itu gimana nggak tanda tangan di mana? Tanda tangan di mana? Iya kan? Itu gimana orang nggak ngerasa? Kalau turun tangga, dia bilang ya, turun tangga 8 lantai, 3 lantai, yang orang lain dia taruh di yang bagian luar. Kayak turun tangga ini nih ya, bagian dalam kan lebih apa? Lebih curam, lebih pendek. Orang lain, dia duluan turun, dia bilang hati-hati, hati-hati. 3 tangga, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Produknya belum tahu ya, tapi orang kayak udah, apa ya, kayak nggak enak nggak sih kalau nggak, ya nggak sih? Udah kayak, teman-teman, teman-teman yang suka baca, baca buku Blink bab 3. Buku apa teman-teman? Blink. Siapa yang nulis? Malcolm Gladwell. Bab 3. Dia ngasih tahu bagaimana seorang politikus namanya apa ya, Rawel gitu ya. Ya, seorang politikus karena skill buat senyumnya, ketawanya begitu renyah, ya, orang ngerasa hangat. Hanya karena, bukan hanya ya, itu skill loh itu. Itu bikin dia hampir jadi presiden. Dicalonkan. Tapi sebenarnya nggak ada isinya. Jadi namanya Hartwell, apa ya, apa gitulah. Saking sebenarnya dia itu nggak ada bobotnya, tapi orang itu kayak nyaman. Nah itu hal yang menurut gua asik banget. Nah izinkan Andre cerita. Beberapa mungkin udah tahu, beberapa belum tahu. Di Indonesia dan di luar negeri, saya dulu pernah kerja di bank. Jadi punya sedikit pengalaman. Pengalaman ini pengalaman berharga. Oke? Di banking di Indonesia itu pertama lu buka rekening namanya apa ya? Ya lah pokoknya bank personal banking lah namanya itu ya. BCA, Niaga dan semua di bank-bank pada umumnya yang kita tahu. Personal naik ke ada prioritas lah. Betul, BCA prioritas. Berapa duitnya? CM. Sekarang CM, BCA prioritas. Ini pun sebenarnya masih personal banking, cuman launch-nya aja beda, kasirnya lebih cepat. Kurang lebih begitu. Prioritas ada kalau di BCA soliter dan ultra soliter sekarang ya. Oke, teman-teman, saya akan kasih tahu kenapa Andre akan ceritain ini berikutnya. Gua ngasih tahu. Dari soliter ada line of banking yang berikutnya yaitu private banking. Di Indonesia ini udah krem de la kremnya banking. Karena tugas Andre dulu, tugas saya adalah bawa nasabah buka private banking di Singapura. Kalau dia mau nasabah private banking, dia buka rekeningnya adalah 3 juta US dollar. 3 juta kali sekarang 16.000 berarti sekitar berapa ya? 40-an M buka rekening. Dia perlu punya aset liquid 17 juta US. Nggak termasuk bangunan, ruko, rumah, properti nggak. Aset liquidnya doang 17 juta. Berarti sekitar 250 M. Aset liquidnya. Baru dia boleh buka private banking. Oke. Di atasnya private banking mungkin sekarang ada, belum populer di Indonesia. Ada yang tahu namanya apa?
family office. Kalau corporate, nasabahnya memang corporate banking, investment banking, itu kan beda klien ya. Ini kalau bicara soal kliennya individu nih. Oke. Family office itu apa? Family office itu nggak terbuka buat umum karena orang-orang kayak Michael Budi Hartono yang punya BCA, dia punya sendiri family office. Jadi kayak perusahaan private banking, cuman khusus buat keluarga dia. Oke, paling besar teman-teman kalau cek di online ChatGPT paling besar Walton yang punya Sam Walton itu yang punya Walmart di Amerika. Oke, punya family office. Tapi karena ini nggak komersil, karena family office hanya buat nanganin keluarga dia sendiri. Bandung kayaknya nggak ada yang punya family office, yang saya tahu. Di Bandung levelnya kurang Bandungnya. Jakarta beberapa udah 5 orang paling-paling lah. Nah, jadi yang ini tutup kayak karena ini nggak komersil. Ini BCA udah punya duit 200 triliun daripada dia taruh di orang lain, dia hire aja 10 orang lulusan Goldman Sachs gitu ya, lulusan private banking untuk bantuin khusus ngurusin duitnya dia, kurang lebih gitu. Namanya family office. Oke. Nah, private banking ini yang paling komersil ya, yang levelnya komersil dan ada di sehari-hari kita di Indonesia, di luar negeri. Nah, saya pengen ceritain apa sih yang orang ini lakuin. Karena dulu tugas Andre bahwa dia ketemu nasabah, jadi gue bersyukur. Saya tahu ini orang kalau ngomong gimana sih sebenarnya. Karena sekali dia datang, ya, buka rekening langsung masukin duit 50 M. Sekali datang, ya, nasabahnya juga selected, nggak sembarangan. Buka rekening 200 M. Penasaran nggak ngomong apa ya dia ya? Karena dia datang dari Singapura ya, datang. Dia datangnya tetap makannya ke rumahnya dia loh. Modalnya nol. Salah satu yang bikin Andre dulu mau ke Prudent karena gue lihat bahwa financial institution itu kita bisa punya margin yang besar dengan modal yang hampir nol. Datang ke rumah, nggak perlu pabrik dulu yang gila, nggak perlu punya, kalau jual beli mobil, perlu beli mobil dulu, showroom baru bisa jual. Enggak, tapi modalnya nol. Modalnya lu dan saya, kita punya. Tapi dengan skill dan dengan postur yang bagus, datang itu closingnya 50 M. Oke? 3, 4 kali, 5 kali saya nemenin RM. Relationship Manager orang private banking. Ya. Sampai 3 tahun yang lalu masih kontak-kontakan. Dia pindah ke beberapa bank lain lah. UBS, pindah kemana gitu ya. Masih kontak-kontakan. Datang. Ya. Apa yang dia lakuin? Kita belajar bareng ya. Oke. Dia datang. Berkali-kali datang. Ngobrol, shake hand sebentar. Oke. Udah masukin handphone ke dalam tasnya dia. 2 jam sama sekali nggak ada pegang handphone. Kenapa saya cerita? Just in case kita nggak paham. Masih ketemu orang sambil pegang handphone. Ya, ini, aduh ini no-no sekali nih. Handphone taruh dalam tas, 2 jam ngobrol. Postur duduknya asik, ngobrol santai. Kalau kamu mau terlihat dapat dipercaya, baju yang kamu boleh pilih cuma 2 warna katanya. Putih dan biru. Bener. Oke? Karena putih dan biru nggambarin lu itu tulus. Oke? Jadi warna bener, pakai warna netral. Perlu warnanya jangan yang grafik. Kayaknya sekarang udah nggak zaman ya pakai grafik.
Anak gue teenager masih grafik, tapi butuh yang masih netral. Butuh warnanya yang netral. Oke? Seperti perasaan doi ke kamu. Oke. Putih dan biru. Cowok terutama. Nah, cowok saya lebih bisa ngasih tahu. Cowok ketemu nasabah di Bandung, ya. Minimum kalau lu deket dan dia suka pakai polo shirt, lu boleh pakai polo shirt. Kalau enggak jangan. Lu butuh pakai kemeja kah, pakai outer kah, pakai kaos? Menurut gua di Bandung nggak boleh. Teman-teman di Jakarta, polo shirt menurut gua nggak oke. Karena di Jakarta orang lebih dress up. Ya kan? Orang lebih pakai jas, pakai dasi. Ada corporate style begitu. Jadi kalau di Jakarta minimum lu pakai kemeja. Tangan pendek masih lebih oke. Tapi pakai kaos, kaos lari gitu ya, aduh jangan banget. Pakai yang netral. Celana, celana mau yang Uniqlo lah masih oke, jeans masih oke. Jeans bolong-bolong jangan, enggak rekomen. Ya, kecuali lu ini ponakan lu gitu misalnya ya, yang lu mau datengin ponakan lu, dia utang budi sama lu, enggak pakai baju juga closing. Tapi yang enggak, yang lu ketemu teman, relatifly nggak kenal, lebih rapi. Celana, celana yang rapi. Oke? Pakai sepatu wajib? Wajib, cowok terutama. Pakai Crocs gitu, aduh jangan. Pakai jaket motor, aduh jangan. Ya, jaket motor taruh, kalau naik motor ganti pakai outer. Bajunya saya rekomendasi warna putih biru. Datang, duduk. Nah, temen orang-orang private banking sama tuh. Kan fact finding lah, approaching itu gitu kan. Fact finding, building rapport lah. Apa yang dia bilang, ya, sampai dalam waktu 20 menit, orang itu percaya sama dia. Ngeri ya. 20 menit, kan punya waktunya segitu kan. Jauh-jauh datang berdua, ada bertiga dari Singapura. 20 menit orang itu calon nasabah perlu percaya sama dia. Sejauh ini semua yang gue rekomendasiin, ambil semua private banking. Jadi 20-30 menit, ternyata cara-caranya, ya ini betul. Fact finding, building rapport. Saya masih ingat orang pertama, dia ngomongin soal kurs. Distributor paling besar di Bandung, di Soekarno-Hatta, kita datang ke sana. Suaminya punya pom bensin banyak. Istrinya ngomongin soal kurs. Waktu ngomongin kurs, teman gue ini yang di private banking ngerti nggak? Wih canggih banget, saya nggak ngerti loh. Mereka berdua ini ngomong apa ya nggak ngerti. Oh nanti kalau swap beli di harga segini gimana? Widih, ini kalau gue ketemu si Aci ini ya, gimana ngomongnya gue ya? Soal swap analisis, soal nanti buying garantinya hubungannya keluar karena segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua ngobrol sama orang lain, dia ceritain soal pajak. Tax purpose. Om, Pak, manggilnya Pak, sorry, Pak. Orang pajak Indonesia itu sekarang cara belajarnya mereka udah hebat. Anak masih muda-muda kayak gua gini. Waktu gua di Swiss belajar ambil course buat pajak, gua ketemu sama orang pajak Indonesia. Gua ketemu sama mereka dan mereka itu ngerti pajaknya udah berbeda. Bukan cuman sekolah di Jakarta ada STAIN aja gitu ya, tapi ambil course STAN ya, tapi ambil course-nya itu udah ke Swiss. Diceritain sedikit soal pajak. 15 menit udah relate tuh. Jadi 15 menit 20 menit pertama. Oke, teman-teman. Kita perlu ceritain dengan bagus. Kita perlu punya postur yang bagus. Posturnya apa? Nah,
Sebuah kata. Yaitu bilang bareng-bareng humility. Humility. Ini katanya ya. Humility humility isn't about thinking. Kemarin mau bikin bahannya, tiba-tiba partner kita, Andre, bantu orang boleh. Waduh, ini gimana jamnya gimana ya? Alah, udah. Lebih penting bantu orang, jadi nggak sempat bikin bahannya ya. Nggak sempat bikin PowerPoint-nya. But about thinking, yang belakang ada kebaca nggak? Kok Erik? Humility is not about thinking less about yourself. Apa itu thinking less about yourself? Wisdom, lu itu rajin lah orangnya kerja keras. Enggak lah kok. Aduh saya mah belum ada apa-apanya. Lu bagus loh. Tahun kemarin minggu ini bisa ketemu 10 orang. Aduh saya mah belum ada. Itu bukan humility. Humility itu enggak merendahkan hidup kita. Kalau gue berharga, kalau gue punya tujuan yang bagus, lu perlu confident. Lu bagus ya, beratnya turun 7 kilo. Enggak lah, yes, aduh bersyukur nih udah ada effortnya nih misalnya. Jadi humility isn't about thinking less about yourself. Tapi humility itu enggak sering-sering ngomongin soal diri sendiri. Oke? Humility itu bukan kalau sombong itu kalau kita ketemu orang, ketemu bahasan orang lain, dan lu denger kata yang paling sering diomongin adalah saya. Nggak asik. Ya. Begitu datang lu perlu pastikan ngobrol sama orang. It's not about me. Oke? It's all about him. Waktu lu ngobrol, lu perlu tinggalkan ya. Mau closing, mau ke China kek. Sebelum ketemuan boleh lu mikirin ini gimana China ya. Tapi begitu datang, lu bener-bener perlu all out. Gimana gue bisa bantuin dia. Sama partner-partner gue bilangin, kebayang gak kalau dia gak punya asuransi? Gila ya. Suami yang kerja, anak 2, istri gak kerja. Kalau dia gak ada asuransi gimana? Jangan pikirin soal kita, tapi pikirin dia. Waktu lu pikirin dia, lu akan punya ide-ide, lu punya ketenangan, lu punya kreativitasnya, meningkat banget. Bilang kiri kanannya, it's not about you loh. Oke, bilang ke kiri kanannya, juga bukan soal kamu loh teman-teman. Oke. So menurut gua, approachingnya perlu asik, santai. Kalau Terati pernah bantuin klaim nasabahnya, paling besar berapa Terati nasabah lu? 5M. Maka dengan bold, dengan sekilas kayak tadi teman gua si private banking bilang, oh sama-sama orang pajak sama gua, kita kuliah barengan, kita kuliah di Swiss ambil course. Dia lagi pengen bilang, saya ini cukup capable loh. Tapi caranya asik gitu loh. Ya kan caranya asik. Kita bersyukur ada di Prudential boleh bantuin nasabah. Gue punya teman namanya Philip. Papahnya papanya 5M, hampir 5M. Jadi kita perlu punya postur yang confident, yang asik. Itu bikin kita punya skillnya ketemu sama nasabah. Dapetin sesuatu nggak teman-teman?
Kadang-kadang mudah kalau cerita yang emosional itu mudah. Tapi kalau mau cerita yang skill, sebenarnya ini dibutuhkan. Tapi yang udah denger saya tahu kadang-kadang ngerasa, oh gue tau lah cerita ini gitu loh. Tapi padahal ini sangat sangat praktis kalau kita lagi mau belajar yang namanya skill. Boleh bilang kiri kanannya skill and genuine heart. Oke. Ketemuan, outfitnya perlu rapi, gesturnya gimana? Ya, waktu lu ketemuan di rumah sama suami lagi problem. Oh no, gitu ya. Di rumah sama pacar lagi apa ya di ujung ya. Anak lagi nggak tahu di mana, tapi begitu lu ketemu nasabah, ketemu keluar sana, lu mau bantu dia, oke? Apakah ini sangat nasabah sentrik? Enggak juga. Kalau lu terbiasa ketemu nasabah, fokus sama nasabah, maka lu punya kapasitas. Waktu ketemu anak, fokus sama anak. Yang nggak asik adalah waktu di nasabah, ingatnya cewek lu, waktu ketemu cewek lu ingatnya target lu. Jadi perlu kapasitas buat ketika ketemu sama orang, fokus sama dia. Goyang-goyangin kiri kanannya waktu ketemu sama nasabah, fokus sama dia ya. Ada Andre pernah cerita satu orang ini 2 tahun yang lalu kurang lebih. Saya ceritain lagi sekali lagi. Kalau bicara soal financial, kita ada di bisnis financial gitu ya, prudential. Maka ini apa ya, pinnacle-nya gitu. Ini ujungnya, bukan ujung ini orang besarnya itu yang dirayakan hari-hari ini ya ini nih. Kalau orang kalau orang billionaire mau nanya, invest apa sih? Kira-kira dia nanya ke siapa? Oke, maka dia akan nanya satu orang dari India, kakaknya Krishna. Oke, namanya adalah Divesh Makan. Makan. Ya, Divesh Makan ini ikonik, nama perusahaannya ikonik. Jadi kalau Mark Zuckerberg, dia jualan nggak? Jualan. Dia perlu bisa meyakinkan bagaimana Facebook bisa monetize. Kalau Facebook nggak ada revenue, ya nggak bisa jualan. Jadi billionaire, ya jualan. Nah billionaire ini itu, mereka kalau nanya, mau invest apa? Kemana? Satu orang yang dia tanya. Yaitu namanya Divesh Makan. Teman-teman ambil handphone semua? Ya sekarang nggak boleh pegang handphone. Kalau training sekarang pegang handphone. Di chat GPT. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Bahasa Indonesia ya. Apakah tips Divesh Makan, Divesh namanya, pesannya gitu ya. Apakah tips Divesh Makan waktu dia ada di podcastnya Simon Sinek? Nah, teman-teman bisa dengerin Simon Sinek. Yes. Lu boleh baca sih. Coba mana lihat. Bukan SINEK. Simon Sinek. 3 alasan orang memilih bekerja dengan Anda. Ada Ki? Ketemu nggak lo? Pakai AI kayaknya pakai ChatGPT lebih. Perplexity boleh. Apakah tips yang atau dia ada di Oh, coba di ChatGPT aja lebih jelas ya. Udah ketemu lo?
Ini nih, 3 alasan. Oke, Monik bacain 3 alasannya apa aja? 3 alasannya adalah orang memilih untuk bekerja dengan Anda karena 3 alasan. Pertama, mereka menyukai Anda. Kedua, mereka Jadi kalau lu ketemu orang, mau urusannya ambil premi 10 juta atau 1 M, yang pertama, orang yang lu ketemu sama kamu, dia itu perlu suka sama kamu. Cara ngobrolnya, kenapa outfitnya perlu nyambung. Karena dia ketemu banyak agent, outfitnya rapi. Kenapa kok ini pakai celana pendek? Dia rada bingung nih di kepalanya dia. Betul kan? Jadi yang pertama apa teman-teman? Suka sama kamu. Kalau dengerin oke. Nah di legacy gue tahu ini kita ini bagus banget lah. Menurut gue ya. Yang kedua, Mon. kedua, mereka mempercayai Anda. Trust. Yang kedua punya apa teman-teman? Trust. Saya nggak rekomen di legacy ketemu orang pakai bohong. Nanti ada leader dari luar suka datang dan dia bilangin, oh kalau ngobrol sama nasabah bohong dikit aja nggak apa-apa. Nah di sini jangan-jangan. Ya, aduh nggak jangan-jangan. Saya punya tim zaman dulu datang partner baru. Terus dia ketemu sama nasabah. Oh iya? Lu ngomong apa? Gue penasaran. Lu ngomong apa ke nasabah? Iya gue bilang, Ci, saya itu baru bantuin klaim di rumah sakit ini. Dekat sama rumah lu. Gue mampir ke rumah lu sekalian. Hah, bantuin klaim? Orang ini agent baru gitu ya, bantuin klaim dari mana? Dari mana lu bantuin klaim? Enggak, dulu gue diajarin. Katanya kalau mau ketemu nasabah, bilang baru bantuin klaim. Emang lu baru bantuin klaim? Enggak sih kok. Aduh. Itu enggak asik. Asik itu gayanya gimana? Asik. Nah itu enggak asik. Ya. Jadi jangan lakuin. Eh, gen itu gen alpha ya, beda. Ini masih gen Z. Oh, nggak ada yang tahu ya. Oke. Jadi Oke. Oke, jadi yang kedua adalah mereka perlu trust. Nah, kalau lu ngomongnya enggak meyakinkan, maka orang jangan-jangan enggak trust. Ngomong santai aja. Kalau dia lagi ngomong, lu dengerin. Nah, kemarin bantu orang temenin tim gitu, bantuin Edwin. Oh kok ternyata kalau gue baru belajar, kalau dianya lagi pergi dulu, dia bilangnya, Edwin bilang, lu stop dulu. Oh iya iya, gue pikirin udah kebiasaan. Tapi kadang-kadang yang belum biasa mungkin waktu istrinya pergi tetap ngomong. Padahal suaminya bilang gini nih, udah dah yang mutusin mah gue. Tapi dari masuk saya ke rumah pertama kali, yang cerewet, banyak ngomong, cerita apa istrinya. Gue gak yakin ini yang mutusin suaminya nih. Merasa. Waktu lagi cerita di tengah-tengah hampir beres. So kok Andre jadi buat kita butuhnya apa? Yang bilang gitu siapa? Istrinya yang bilang gitu. Oh jelas sekali ini memang yang mutusin istrinya sebenarnya. Jadi kalau istrinya lagi, anak lagi keluar, ya hold. Tahan dulu. Terus dia bilang apa? Sok terusin. Gak apa-apa. Aduh cicinya lagi sibuk gak apa-apa. Tungguin aja bentar. Cicinya gimana? Ya biasanya dia akan datang lagi. Gitu. Nah, apa Ci? Oke Ci. Gue lanjutin ya. Sampai di mana tadi Ci? Gue perlu make sure apa yang terakhir dia dengerin. Kan bukan fokusnya ke gue. Bukan. Fokusnya apa yang terakhir dia dengerin. Apa Ci yang lu terakhir dengerin Ci? Sampai di mana sorry tadi? Dia ceritain, oh oke. Ceritain. Dan yang ketiga, apa Mon?
Yang ketiga, mereka menganggap Anda pintar. Nah, perlu pintar nggak? Nggak perlu, Mon. Yang penting adalah dia menganggap kamu pintar. Oke? Ngeri. Si divest makan ini ratusan triliun kalau orang invest sama dia lah. Ratusan triliun. Karena FOMO, karena waduh ini ada sebuah. Nah kalau kita punya skill, ya maka success is the result of our skill. Maka lu gak akan pernah miskin sebenarnya kalau lu punya skill buat sales. Ngobrol, asik, santai, tunggu dulu. Nah saya percaya leader-leader lu itu yang udah jadi AAB, udah jadi AB, mereka itu punya skillnya. Jadi teman-teman partner, waktu leader lu bantu orang, goalsnya apa teman-teman? Goalsnya bukan closing. Goalsnya lu dengerin dia, oh ngomongnya gini, oh ceritanya begini ya, oh flow-nya, oh senyumnya, oh kalau ditanya soal klaim gimana. Kalau lagi jelasin, tiba-tiba dia error. Nanyanya, oh Prudential mah nggak bayar klaim. Apa yang kita lakuin? Senyum, Ci. Wah ini pertanyaannya bagus, Ci. Oke, wah ini pertanyaan bagus. Saya jawab setelah Andre beresin ini boleh, Ci? Karena kalau dia nanya kemana, kita ikutin. Nanya kemana, ikutin. Wah, liar. Jadi waktu dia nanya, nah ini semua ada skillnya. Dan leader-leader lu itu punya kapasitasnya, leader-leader lu itu punya caranya. Jadi lihat leader lu yang ada, lihat leader lu yang ada. Oke, sambil kasih gini, ajarin gua ya, ajarin gua ya. Oke, Jovian ada Putri loh, leadernya loh. Ya, cie. Uh. Jadi bajunya perlu, outfitnya perlu gimana teman-teman? Perlu rapi. Oke. Oh, gua mah bukan bajunya lusuh, cuman gaya gua aja yang vintage, nggak boleh. Ya, tetap baju nggak boleh lusuh. Ya, oh, bilioner, bilioner nggak ada yang brewokan. Ya, lu liatin ya foto-foto bilioner. Times Magazine atau News Media Magazine bahas. Kenapa bilioner nggak brewokan? Karena kalau dia rapi, kalau dia ketemu orang itu punya mindset. Kalau lu jagain muka aja lu nggak rapi, gimana lu jagain hatiku? Oke. Nah, 5 menit terakhir. Caranya gimana? Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, ya. Nah, gua nggak, pokoknya dia si Times itu ngebahas tuh, oke? Ngebahasnya apa? Si private bankers ini mau dengar teman-teman? Ih, kita mah udah biasa banget lagi. Dia ngebahas ini datang, udah ngobrol 20 menit. Kok Pak, manggilnya Pak. Pak, jadi banyak lain yang kita bantuin di private banking. Kita bikin orang punya trust. Oke? Trust itu sebuah jenis model, sebuah produk di mana orang itu taruh semua duitnya di perusahaan trust yang dia bikin PT ABC di Cayman Island, di British Virginia Island. Sehingga semua asetnya yang dia punya itu bukan asetnya dia, tapi asetnya PT. Sehingga apa? Sehingga waktu dia meninggal yang pertama, itu nggak kena pajak. Nggak kena biaya balik nama. Karena ini aset perusahaan. Jadi nggak kena BBN.
biaya balik nama. Beberapa negara itu punya kebijakan warisan itu gede. Taiwan 40% kalau nggak salah. Jadi punya trust, lu nggak kena pajak. Jadi line-nya si private banking itu dia bilang dia punya trust. Oke, kalau Pak nasabah lah ya, Pak Revin mau beli uh, mau beli di Manhattan mau beli properti kan butuh financing. Siapa yang ngasih jaminan bahwa lu itu punya duit? Kalau lu mau auction, lelang di galeri di Hong Kong, namanya apa? Christie. Kalau lu mau ambil barang di Christie, siapa yang ngasih jaminan bahwa waktu lu angkat tangan beli 100 M, duit dari mana ini? Itu private banking semua yang ngurusin. Oke? Nggak bisa 100 M, duit dari mana gitu kan? Nah itu yang ngurusinnya private banking. Nah, Pak, salah satu yang sering kita urusin. Nah, ini ceritanya dia jualannya dia nih. Banyak perusahaan yang kita bantuin, kita udah pakai ini 10 tahun yang lalu. Banyak orang yang kita bantuin, kayak Bapak ya sekarang punya usaha bagus, ya. Usaha yang punya adik sama kakak mulai. Waktu lu masih berdua mulai, Bapak mulai sama adik. Semua berjuang bareng, semua dikerjain bareng. Biasanya apa yang terjadi? Istri nggak ikutan. Karena apa? Karena kalau istri ikutan, aduh nggak enak lah bawa spouse istri ke perusahaan nggak enak. Udah perusahaan besar, aset ada triliunan, udah punya anak. Si Bapak A dan Bapak B. Bapak A satu hari dipanggil Tuhan meninggal dunia Pak. Oke, Bapak A cuma punya anak satu, anak tunggal. Wisdom namanya, contoh. Ya, Wisdom bilang bahwa papanya Wisdom A meninggal. Betul? Perusahaan anggap punya 1 T. Papanya Wisdom punya aset 50%. Wisdom bilang sama uncle-nya, Uncle B, Uncle. Kalau saya itu nggak suka Uncle buat bantuin di pabrik kayak begini. Gue sukanya, gue buka galeri lukisan aja, ya. Gue sukanya buka fokus di orkestra lah. Ya, udahlah Uncle, daripada saya bantuin Uncle malah pusing. Bener ya? Saya tahu Papa punya share 50%. Udah share-nya Papa, saya ambil aja. Take out cash-nya 40% buat saya. Uncle punya uangnya semua perusahaan semua sendiri. Apa yang terjadi kalau begitu? Perusahaan problem nggak? Karena perusahaan sehat pada umumnya, dia nggak simpen cash sebesar 40%. Bener dong, sayang dong. Dia taruh di uang, dia taruh di tanah, di mesin, di barang, di mana-mana dia taruh kecuali di uang. 40% problem. Padahal waktu seseorang dipanggil Tuhan, yang paling dibutuhkan adalah cash. So apa yang bisa kita lakuin? Adalah kita bikin agreement antara Bapak A sama Bapak B buat ke notaris. Oke, salah satu bayarin dari uang perusahaan. Salah satu Bapak A atau Bapak B meninggal dunia, oke, maka uangnya akan diberikan ke keluarga, ke ahli waris, tanda tangan. Ini berhubungan dengan share yang ada di perusahaan. Kasih tenor 2 tahun, 3 tahun. Dalam 2 tahun, 3 tahun, oke, nggak boleh jual perusahaan, nggak boleh lain sebagainya. Panggil anak, panggil istri. Supaya kalau perusahaan tiba-tiba A atau B meninggal, perusahaan tetap masih bisa running. Ceritanya sama yang kita ceritain teman-teman. Oke? Sama storytelling. Unless you have a story to tell, you cannot influence other. Sama-sama storytelling. Jadi teman-teman hari ini kita diperlengkapi kualitasnya yang ada di leader-leadernya lo. Itu kualitas yang menurut gua udah keren banget. Kualitas yang udah asik banget. Nah penutup, karena waktunya dari Mike tinggal 5 menit lagi. Kalau saya boleh, kalau kami gitu Yoke sama Andre boleh
mundur ke belakang dan boleh bersyukur dulu kerja di Citibank. Dan dari keluarga, dari teman-temannya kita, sampai hari ini tuh nggak ada yang nggak kerja, masih kerja di bank. Yang saya tahu semuanya pertemanan kita zaman itu ya, masih kerja di bank. Nah saya nggak tahu teman-teman mungkin backgroundnya beda sama kita. Cuman kita punya hari-hari ini, punya waktu, punya aset, punya keleluasaan dan banyak privilege hari-hari ini. Itu karena bersyukur boleh memilih sebuah bisnis ada di Prudential. Dan hari ini hanya Prudential bisnis kami yang kita lakuin dengan semangat sehari-hari. Tapi kalau pertanyaan ditanya, kenapa ya? Kok boleh punya kesempatan? Salah satu kena yang bikin gua mau ke Prudent adalah salah satu nasabah private banking pekerjaannya adalah agen asuransi. Jadi itu membukakan pikiran gua tuh. Zaman dulu leader gua Henry suka ngajakin ceritain bisnisnya bagus, bisnisnya bagus. Buat gua mah nggak begitu bagus lah, bagus mah ini chemical ya, gua ngeliatin edan duitnya. Tekstil gue ngeliatin edan duitnya. Walaupun gue nggak tahu bisa kesana gimana caranya. Tapi satu nasabah private banking saya tahu dan dia nasabah adalah agen asuransi. Saya tanya sama anaknya, lu papa ngerjain apa? Oh fokus agen asuransi. Oh itu membukakan pikiran gue bahwa bisnis ini itu bisa punya aset sebesar itu tuh. Tapi pertanyaannya apa ya? Kok bisa bisa berhasil dan bisa akhirnya maksud gue adalah bisa pas gitu loh. Maka saya nggak lupa. Sering banget seperti biasa. Kalau lagi kerja, saya ke lantai 3 di tengah kesibukan. Kerja sebagai karyawan, hektik, targetnya edan. Tapi gue duduk di mobil, ambil waktu sejenak, saya doa, Tuhan, kayaknya ada yang lebih hebat ya di hidupnya ini daripada gue kerja di sini di perusahaan dulu gitu ya. Kayaknya ada Tuhan siapin panggilan yang lebih besar deh kayaknya buat hidup gue nih. Bisa punya waktu, bisa sama keluarga, boleh punya influence yang besar sama orang lain. There must be greater than this. Doanya gini, kadang-kadang doanya gini gitu ya. Entah gimana lah di mobil. Tapi yang gue tahu pasti Tuhan. Saya tuh, aduh Tuhan gila gue gak mungkin, gue gak mau Tuhan. Dengan keadaan semua yang saya punya hari ini, saya gak mau hidup hanya begini-begini Tuhan. Gue gak mau hidup, gak bisa punya waktu sama anak, gak punya waktu sama istri, aduh gue gak mau banget nih. Jadi saya bersyukur banget. That's why kenapa kita ajakin orang-orang. Karena gue bersyukur gue ada di Prudent, kita happy, teman-teman happy, dan kita mau ngajakin orang-orang. Kita mau ngajakin Anda para partner-partner. Untuk boleh yuk kita punya bisnis bareng. Bisnis yang lu akan growing. Lu punya knowledge, punya relationship, punya spiritual, punya komunikasi yang lu akan growing. Dan itulah sebabnya legacy ada dan kita boleh ngajakin teman-teman semua. So untuk ketemu sama orang, perlu punya skill. Dan yang kedua, hatinya. Waktu lu partner, hatinya aduh orang kasihan banget kalau nggak punya polis. Bener loh, kasihan banget lah orang kalau nggak punya polis. Tapi Andre uangnya mepet, apalagi dia mepet. Kalau dia punya rekening 100 M, nggak mepet. Dia habis cuman kehilangan rumah 2, nggak masalah. Bener nggak sih?
Tapi kalau dia bilang, aduh Andre gue mepet banget. Gue bilang sama Edwin, Win, kalau lu denger orang bilang mepet gak punya duit, lu perlu selective hearing. Lu perlu bilang dalam hati lu, kasihan banget. Aduh gue gak boleh berhenti nih, gue gak boleh nyerah nih. Gue perlu convince dia lebih lagi nih. Gue perlu mikir gimana ya caranya. Aduh gue uang udah mepet, ya udah ada cicilan. Waduh gue lebih, aduh gimana ya dia ada cicilan, kebayang gak? Istri gak kerja punya anak 2. Kalau suaminya ada apa-apa. Dan waktu kita jadi leader, hatinya kita bantu orang, bawa orang ke legacy. Karena kita enjoy banget di sini. Yang kayak Yosua gini, di luar ini nggak ada yang kayak Yosua nih teman-teman. Oke? Dan kalau kita boleh enjoy dengan hati yang tulus, dengan semangat yang besar, kita mau ajakin banyak orang jadi leader, jadi pemimpin yang boleh memimpin orang lain hidup berkelimpahan. Thank you banget semuanya. Selamat pagi. Kasih aplaus yang terbaik buat Ko Andre teman-teman. Luar biasa. Coba siapa yang dapat banyak teman-teman? Nggak cuma dapetin bahan tapi